Okay, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sir. Yes, okay. Good morning, all. Hello. Morning, sir. Okay, you can unmute first. Yes. Now, let's continue our lesson today, everyone. Let me share the screen here. So we have 8%, and without waiting your friends first, just we can start now, yeah. Okay, so we will try to start earlier, I mean in the right time at 8. Oke. Sebentar ya, Mister akan share screen. Di sini Mister nih tidak ada host kayaknya, jadi nanti tidak boleh keluar dulu ya, akan Mister record dulu siapa-siapa yang hadir. Oke, wait ya. Okay, everyone, do you see the screen? Yes. Okay. Now, let's talk about this. Oke, ini banyak sekali ya yang pengen di-admit. Oke, sebentar ya. Okay, now our topic today is about motion with constant velocity. Motion with constant velocity. What does it mean in bahasa Indonesia? Anyone to try? Anyone of you to try? Want to try? Motion with constant velocity. Oke, kalau Mister Bahasa Indonesia kan, please prepare your notebook. Kalau Mister Bahasa Indonesia kan itu gerak dengan kecepatan tetap, ya. Gerak dengan kecepatan tetap. Atau kalau bahasa buku, kalau kalian baca buku paket kelas 8, pasti nanti ada bab namanya gerak lurus beraturan gitu ya. Berapa ini? Aturan. Nah, ya. Atau biasanya disingkat GLBB. GLB. Gerak lurus beraturan. Jadi kalau pakai bahasa buku or if we use the book sentence, we will see gerak lurus beraturan or GLB gitu ya. Namun kalau di bahasa Indonesia kan secara langsung ini artinya gerak dengan kecepatan tetap, motion with constant velocity. Okay, everyone. Now let's continue. Nah, okay, before we start, please practice the dialogue first in 3 minutes maybe. Okay, sorry. Okay, I'm James, and then you are Professor Austin and Emma, ya. Okay, let's start. Good morning, Professor Austin. How are you doing? Okay, lanjutkan. Good morning. Okay, next. James. James. Kok saya sendiri? Oh, yang lain juga. Nyalakan dulu sebentar ininya. Mikrofonnya. Yuk, yang lain. Profesor Austin, jawab. Good morning, James. Yuk, semuanya. Good morning, James. Okay. I'm doing well. Okay. Well, and you? Okay, I'm great. Thank you. This is my friend Emma. She's thinking about applying to this college. She has a few questions. Would you mind telling us about the process, please? Okay, Profesor Austin yang hello ya. Hello, Emma. Hello, Emma. It's a pleasure to meet you. I'm more than happy to Please stop by my office next week. Oke, Profesor Austin lagi. Kalian. It's a pleasure to meet you. A pleasure to meet you. A pleasure to meet you, Professor. Thank you so much for having us. Hopefully, I will be able to answer your questions.
Okay, this dialogue is about apa ya? Welcoming statement like good morning, how are you doing, and then how are you doing itu sama kayak how are you ya, atau ada yang bilang juga how are you going pakai G ya. Nah itu artinya juga apa kabar. And then did you know itu did you know we can say this expression when you don't understand to hear the word clearly, yang sebelah kanan itu ya. Jadi kalian boleh menggunakan kalimat-kalimat di bawah ini kalau kalian tidak mengerti terhadap ucapan seseorang atau tidak terlalu mendengarnya. Nah, jadi contohnya, can you speak more slowly, please? I don't understand, misalnya. Jadi, bisakah kamu ngomong lebih pelan? Saya nggak ngerti. Nah, gitu ya. Kalau misalnya, can you speak more slowly? Nah, gitu ya. I don't understand, misalnya. Atau dengan yang sangat simple, pardon, gitu ya. Jadi, gimana? Nah, gitu, pardon. And then, sorry, what was you just said? Maaf, apa yang kamu katakan barusan? Nah, itu ya. Jadi ada ini contoh untuk memperkaya gimana kalimat kalau kalian mendengar ucapan yang tidak terlalu jelas. Oke ya, next. Nah, oke, now we will review of the last meeting, determine the distance and movement. Yuk, klik di kolom komentar, silahkan berpikir dulu. I will give you 1 minute to think. Oke ya. Oke, review, just review first. Ini gimana maksudnya, Sir? Oke, I will try to explain. Please pay attention on. Nah, sebuah mobil, ada mobil itu ya, bergerak ke timur. Jadi bergerak ke timur itu bergerak dari titik A menuju titik B gitu ya. Sejauh 80 km, anggap saja lurus. Oke. Kemudian kembali ke barat atau kembali lagi ke arah yang awal, namun hanya sampai titik C atau sejauh 30 km dari titik B. Jadi kayak gerak bolak-balik gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, tentukan jarak dan perpindahannya. Jarak totalnya berapa, dia perpindahannya berapa. Yuk, silakan lihat di kolom komentar, everyone. Yang lain juga latihan dulu untuk berpikir, jangan langsung melihat temannya ya. Oke, ini ada I will waiting everyone. I will wait, sorry. Oke, ini sudah ada jawaban dari Nur Rahmadani. Jaraknya 110. Oke, dari mana Nur Rahmadani 110? Oke, saya bisa tebak nih ya. Jadi 80 tambah 30, oke? Nah, jadi oke Tessa, thank you. Kemudian Aisyah Askia itu 50 nih apanya? Perpindahan. Oke, great, pinter. Tinggal jaraknya yang kurang ya Aisyah, Aca. Kemudian ini yang benar juga Nur Rahmadani juga benar. Thank you. Di 110 km dari mana? 80 tambah 30 kan jarak itu total ya, total lintasan. And then for movement atau perpindahan adalah lintasan terdekat gitu ya. Oke, sebentar. Kemudian oke, ini sudah benar semua ya. Oke, great. Next, everyone. Bagi to those who haven't understand yet, bagi mereka yang belum mengerti ini, nanti dicoba lagi. Please try to find the answer ya, kayak temannya. Oke. Oke, the last. Yuk, jadi review terakhir. Sekarang begini, gimana? Nih, Mister jelaskan. Kita Mister bergerak misalnya, sebentar. Mister Anonet dulu. Oke ya. Nah, misal nih, di sini Mister bergerak gitu ya, dari rumah ke sini sejauh 500 meter. Kemudian Mister bergerak ke sini sejauh 300 meter. Kemudian ke sini sejauh 100 meter.
Oke ya, jadi di sini ada 500. Di sini ada 300. Di sini ada 100. Oke, yuk. Oke, please capture first. Atau catat, it's okay. Now, I'm going to discuss the next chapter, everyone. The next, not chapter, next sub-chapter. And I will give you this question as a, homework ya, as a homework. Oke, jadi pikirkan nanti di rumah, temukan jawabannya ya. Oke, Mister akan lanjutkan dulu. Jadi mengingat waktunya yang singkat. Oke, jangan ada yang jawab di kolom komentar, nanti jawabnya di buku catatan ya. Oke, di foto aja dulu atau di screenshot tidak apa-apa. Oke ya, ini Mister hapus drawingnya, jadi biar kalian tidak bingung. Oke, sudah ya. Oke, next slide. Oke, let's wait ya. Kita masuk topik untuk hari ini. Nah, ini ya, Mister ingatkan lagi, mungkin kalau ada pertanyaan terkait topik tadi atau judulnya, gerak lurus beraturan ya, atau motion with constant velocity. Now, my question is, oke ya, sudah take a note ya. In what condition you have velocity? Kapan kamu merasakan sedang mengalami kecepatan? Yuk, ketika apa kamu mengalami kecepatan? Iya. Laser yang judulnya tadi. Kenapa judul? Oke, here. Nanti dulu. Ini. Tunggu dulu, Kakak lagi belajar. Tunggu. You can unmute if you have some ini ya, some voice. Jadi kalau ada beberapa suara bisa di unmute dulu, nanti bisa di unmute lagi ya. Bisa di mute dulu, kemudian di unmute. Oke ya, sudah. Next ya. Sudah. Oke, now my question is, in what condition you have velocity? Kapan kamu merasakan sedang mengalami kecepatan itu kapan? Ketika apa contohnya? Yuk. Or dalam kehidupan itu apa contohnya kalau kamu sedang punya kecepatan itu? Ketika apa? Ketika naik apa misalnya? Nah, seperti itu. Ketika apa? Bisa di-chat di kolom komentar ya. Oke, naik mobil, naik motor, naik becak, naik sepeda pancal. Nah, semuanya punya kecepatan artinya. Oke. Atau bahasanya itu, bahasa Inggrisnya biasanya terkenalnya sama speed, gitu ya. Namun di sini Mister pakai istilah velocity. Oke ya, everyone. And you will discuss more about the differences between velocity and speed in SMA or in senior high school later. Oke, now Mister lanjutkan. Ini udah bisa jawab nih, naik bajai, naik becak, naik mobil, iya benar. Namun ketika bergerak gitu ya, sedang punya kecepatan. Pertanyaan berikutnya sekarang. Kapan kamu merasakan sedang mengalami kecepatan yang tetap? Oke, ketika apa? Ketika naik mobil yang bagaimana? Kamu punya kecepatan tetap. Oke ya, yang tetap. Ketika naik mobil apa? Atau ketika bagaimana? Please explain in kolom komentar, everyone. Oke, great. Nggak berubah kecepatannya. Contohnya, ketika sedang nggak berubah kecepatannya itu oke. Ketika apa? Ketika di jalur lurus sudah hampir benar, apalagi ketika gasnya
dibiarkan tetap, tidak ditekan, tidak dikurangi gitu ya. Kemudian tidak direm. Nah, kalau speedometer, kalian lihat speedometer itu biasanya tetap jarumnya itu tetap tidak bergerak. Nah, itu artinya kecepatan tetap ya, everyone ya. Oke, next. Nah, ini ilustrasinya ketika kalian sedang naik mobil dengan kecepatan tetap. Misalnya ada yang netes, katakanlah anggap olinya bocor deh, misal. Atau sedang memuat air, tiba-tiba ada yang netes misalnya. Nah, kira-kira tetesannya kan membentuk begini ya. Kalau kecepatannya tetap. Jadi ini tetesannya jaraknya tetap satu sama lain. Oke ya, sebentar. Nih Mister tandai. Nah, dari sini ke sini jaraknya tetap terus gitu ya. Nah, tidak ada perubahan. Oke, nah we can say this car is moving with constant velocity. Jadi mobil sedang bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, seperti ini kira-kira ilustrasinya ya. Oke, next. Nah, jadi tetesan oli tersebut menunjukkan bahwa mobil sedang bergerak dengan kecepatan tetap. Oke. Mengapa? Sudah saya jelaskan tadi. Jadi olinya atau tetesan olinya terlihat tetap gitu ya jaraknya satu sama lain. Nah, setiap 1 detik katakanlah jarak olinya sekian meter. Setiap 1 detik sekian meter dan itu tetap terus. Nah, ini namanya bergerak dengan kecepatan tetap. Oke, next. Misalnya, oke ya, ini dengan kecepatan tetap. Adi naik mobil dengan kecepatan tetap atau kecepatan konstan 30 km per jam. Ya, tentukan. Nah, ini naik mobil 30 km per jam. Jarak yang ditempuh Adi dalam waktu 1 jam, kemudian jarak yang ditempuh Adi dalam waktu 2 jam. Okay, please think first everyone. Please write in your notebook and then please share after 1 minute in kolom komentar ya. Yuk. Mister. Oke. Sir, Yes. Farel sama Pirja belum disubmit ke, Sir? Oh, wait. Mister gak ada ini. Firja belum. Farel mana? Belum ada Farel. Firja sudah di-submit ya. Jadi silakan. Sorry because I don't have host because Pak Nazar is sick today. Actually Pak Nazar as a host for my class here. But Pak Nazar not in a good condition now. So for these 2 weeks I'm a host and as a teacher in the same time. Jadi saya sebagai host dan sebagai guru juga dalam waktu yang sama. Oke, sudah dapat jawabannya everyone? Oke ya, nih 30 km per jam itu maksudnya 30 km per jamnya. Nah, sekarang yang ditanya, kalau bergerak dalam waktu 1 jam jadi berapa km? Nah, kan gitu ya. Kalau bergerak selama 2 jam jadi berapa km? Oke ya, jadi kecepatan 30 km per jam itu maksudnya 30 km per jamnya. Oke ya, ini gampang soalnya. Yuk silakan chat di kolom komentar, waktunya sudah habis. Oke, adakah yang Nur Ramadhani ini? Dan ditempuh dalam 1 jam 30 km. Great, benar. Sip. Lanjut yang B. Yang B 60. Nah, sudah benar semua ya. Oke, next. Good. Lanjut. Nah, ya ini. Nah, ini jawabannya ya. Oke, ini sudah benar semua tuh. Berikutnya, yuk. Sekarang Mister ganti dengan satuan yang berbeda. Sekarang satuan kecepatannya meter per detik atau meter per sekon. Yuk. Think first about this for 1 minute, everyone, before you share your question, your answer, sorry. Jangan di-share dulu di kolom komentar, jangan dulu, ya semuanya. Maksudnya gimana, Sir? 10 M per second. Oke, kecepatannya sekarang 10 meter per sekon atau 10 meter per detik. Nah, sekon itu bahasa lain dari detik. Jadi Mister boleh bilang sekon, boleh bilang detik. Ya. Jadi 2 detik atau 2 sekon boleh. Ya.
Nah, jadi bergerak sekarang pakai satuan. Satuan itu ini ya. Ngerti satuan kan ya? Dulu sama Pak Hendri. Bentar ya. Nah, ini satuan namanya. Meter per detik nih satuan. Kalau tadi kan kilometer per jam ya. Sekarang Mister ganti satuannya meter per detik. Oke. Tunggu dulu, jangan share dulu. Sekitar 30 detik lagi kita bisa share. Mister will ask you ya. Oke, I will choose one of you everyone. Oke ya, jadi Mister akan coba tanya dengan secara acak gitu ya. Just to make sure you are in good focus now. Jadi saya hanya ingin memastikan kalian sedang fokus. Oke ya, jadi Mister akan tunjuk random to answer. Oke, 10 seconds again. Oke, finish. Sekarang Mister coba tanya yang A itu Yulia. Yulia Permatasari. Please, apa namanya? Unmute yourself, everyone. Siapa namanya? Yulia. Oke, Yulia. Hello, everyone. Hello. Ya, berapa? Yang A jawabannya berapa, Yulia? 30 km. Oke. Di sini jawaban kan soalnya 10 meter per detik ya kecepatannya. Berarti jarak yang ditempuh dalam waktu 1 sekon atau 1 detik berapa meter? Atau berapa? Yuk. 30 km, Sir. Oh, dari mana 30? Oke. Soalnya Mister sudah ganti ya, 10 meter per detik. Jadi ya kalau yang tadi 30 km per jam, oke jawabannya 30 km. Sekarang soalnya beda, menjadi 10 meter per detik. Kalau yang ditanya sekarang jaraknya dalam waktu 1 detik, berapa jarak yang ditempuh gitu ya. Kalau dia bergerak 1 detik aja. Yo, kenceng nih, 10 meter per detik itu kenceng ya. Oke. Gimana? Siapa? Tadi Yulia? Oke, ya Yulia. Saya. Kenapa? Saya jawab, Sir. Oke, who? Who is your name? Fauzi, Sir. Fauzi. Oke, Fauzi. Oke, I will give you a chance. Ayo, Fauzi, berapa jawabannya? Berapa? 10 meter per detik. Kan waktu satu detik katanya, Sir. Ya. Artinya 10 meter ya, Sir. Oke, 10 meter. Sip, great. Ya udah, sampai 10 meter saja. Jangan diberikan satuan per detik lagi ya. Cukup 10 M gitu aja, 10 meter. Great. Sekarang pertanyaan Mister nih, yang B. Silakan chat di kolom komentar. Yuk, cepat-cepatan saja. Yang B jawabannya berapa? Oke ya, yuk. Oke, Nur Ramadhani ini sudah menjawab ya. Rahayu Hunafa Bakti menjawab 36 km. Ini soal oke. 36 km. Oke, benar semua ya. 36 km. Berarti Nur Ramadhani jawab 600 km perlu dikaji ulang. Oke ya. Karena 1 jam itu ada berapa? 3.600 detik, ya kan? Berarti dia bergerak 3.600 meter atau 36 kilometer. Nah, gitu ya. Kok sama Sir kayak soal yang tadi? Serupa tapi tidak sama gitu ya. Jadi ini mengecok. Oke. Ini bagi yang menjawab yang A 10 kilometer kurang tepat karena jawabannya 10 meter. Oke ya. 10 meter. Nah, Mister jawab di slide. Oke, sebentar dulu.
Nah, jadi yang ini, sebentar. Yang A itu jawabannya 10 meter. Hati-hati ya. Nah, satuannya. Hati-hati satuannya, everyone. Kemudian yang B itu jawabannya berapa? 3.600 meter. Atau meter diganti ke kilometer berapa? 36 ya. Jadi ini nggak muat. Mister tulis di sini deh. Di kiri, sebelah kiri. Menjadi 36 kilometer. Nah, jadi bagi yang menjawab 36 kilometer benar. Atau yang menjawab 3.600 meter juga benar. Yang salah menjawab 36 meter. Nah, itu salah ya. Atau menjawab 3.600 kilometer. Nah, that's not right, everyone. That's wrong, okay? Now, for the last question, C. Yuk, berapa? Nah, ini sudah banyak yang jawab ya. Waktu yang diputar rodanya jarak 90 meter, 9 sekon. Oke, benar semua yang ini ya. Great. Oke, ini siapa nih? 9S. Oke, sip. Oh, ada yang waiting room. Who is this? Alvarel, Pak Rifki. Oke. Please for the next meeting just come and enter at the right time ya, in the 8 AM. 8 AM Wita. Jadi jam 8 pas sudah bisa masuk. Ya paling tidak 5 menit lah keterlambatan ya. Oke, jangan telat terus. Oke, Saya jam 7 serai. oh jam 7. Oke. Sip. Next. Nah, sekarang lengkapi tabel berikut. Yuk. Sekarang kecepatannya kan tetap topiknya. Jadi kecepatannya tetap 8, 8. Nah, dan lain-lain terus. Nanti ke bawah nih berapa, ini berapa. Silakan capture in your notebook, everyone. Khawatir nanti tidak cukup waktunya. Jadi bisa dilanjutkan di rumah. Silakan tulis dulu atau di capture boleh. Nanti salin ya ke buku catatan. Kalau disimpan di HP nanti biasanya hilang, ya. Oke. Ini maksudnya gimana sih, Ray? Maksudnya, oke, ini ada titik-titik yang perlu kalian isi. Dengan kecepatan mobil itu 8 meter per detik tetap ya. Jadi kecepatannya tetap. Jadi dari atas ke bawah ini 8 terus. Artinya kamu ngegasnya pas gitu ya. Kalau naik motor misalnya tidak dinaikin gasnya, tidak dikurangin gasnya, tidak direm. Nah, gitu ya. Di trek lurus terus jarumnya tetap gitu. Nah, 8 misalnya. Sekarang kamu tulis ini, isi nih semua titik-titik, berarti kecepatannya 8 semua ya. Nih Mister kasih clue. Jadi kasih clue, di sini kecepatan, kolom paling kiri, itu 8 semua isinya. Nah, sekarang tugas kalian isi bagian jarak dan bagian waktunya ya. Oke, nah misalnya nih, kecepatannya 8, waktu 1 detik menempuh jarak 8. Ketika sudah 2 detik jaraknya jadi 16. Kalau 3 detik, dan seterusnya. Yuk diisi. Itu sampai berapa, Sir? Sampai persis kayak ini jumlahnya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada total 7 baris. 2 baris sudah terisi, jadi sisanya tinggal 5 saja ya. Oke, Sir, jadi ngumpul kapan, Sir? kenapa? Deadline ngumpulnya kapan? Terakhir ngumpul. Ya nanti Ya. Mister buatkan kolom di ini ya, di Google Classroom ya. Sebelumnya itu Mister ada training padat, jadinya nggak sempet ini. Hari ini juga masih training lagi ya. Full day. Oke, jadi cara jawabnya itu bukan berpikir kelipatan 8 atau bukan.
Jadi kalian coba pikirkan kalau Mister punya 8 meter per detik kecepatannya setiap saat, gitu ya, 8, 8, dan 8. Oke, sekarang dalam waktu 1 detik, kan kecepatannya 8 meter per detik tuh. Berarti jaraknya menjadi berapa? Jadi 8, gitu kan? Kalau detik kedua, nah, menjadi 16. Sekarang kalau detik ketiga, oke, ini jadi berapa nih? Nah, gitu ya. Kalau detik keempat, kecepatannya 8 meter per detik. Bergerak selama 4 detik, jadi berapa jaraknya? Kan gitu. Oke ya. Silakan isi di buku catatan masing-masing. Hanya ingin memastikan bahwa semua yang ada di sini ngerti pelajaran Sir, hari kalau ini. nggak pakai Ya. buku catatan, kalau pakai Miss Word nggak apa-apa, Sir. Pakai apa? Miss Word. Apa? Microsoft Word. It's okay. Iya. Ya, tapi AWT-nya nanti hilang gitu ya. Kalau buku catatan kan nggak bisa dilihat lagi kalau udah mau ujian atau mau UN gitu kan. Tetap bisa langsung. Okay, next everyone. Nah, this is our conclusion today. That, oke ya. Ini nanti kalian lanjutkan di rumah yang ini. Now, kesimpulannya dari apa yang kita bahas dari awal tadi. Nah, sekarang mengarahnya ke sini gitu ya. Bahwa kecepatan itu sama dengan jarak dibagi waktu. Oke, catat dulu. Habis ini bisa jelaskan. Oke, Hensa, kamu komen apa ini Hensa? Main apa? Hensa, nanti kalau diulangi Mr. Kick ya dari kelas ya. Nih Hensa nih mainnya hebat. Ahmad Firjatul Muni juga ya. Oke, please kolom chat ini hanya untuk pelajaran. Jadi di luar pelajaran kalau masih diulangi, nanti Mister keluarkan ya. Dan tidak di-admit berikutnya. Oke ya. Hensa, Firja. Oke. Oke, jadi kolom komentar hanya digunakan untuk jawab soal atau bertanya atau ada keterangan lain-lain ya yang terkait sama pelajaran. 7.30. Okay, now wait. The time is 7:34. Nah, oke. Sebentar. Nah, di sini ada sebentar ya, nih Mister Laptop agak lelet. Oke. Nah, di sini V itu lambang dari kecepatan everyone atau velocity, yang ini lambang dari jarak. S itu jarak. Satuannya meter. Ini lambang, yang sebelah kiri itu lambang, yang kanan itu biasanya yang barengan sama angka nanti namanya satuan ya. Jadi ini lambang dan satuan. Kalau ini lambang jarak S, satuan jarak menjadi meter. Lambang waktu itu T, time. Satuannya menjadi detik atau sekon ya. Jadi S yang di atas ini maksudnya jarak ya, bukan detik. Kalau detik itu biasanya kalau setelah angka biasanya jadi satuan ya. Kalau ini waktu. Oke.
Kenapa harus V? Karena V diambil dari bahasa Inggris, velocity. Semua lambang di fisika diambil dari bahasa Inggris. Ini velocity V, T itu time, jarak itu ada buku yang menulisnya D, jadi tidak pakai S. D itu dari distance gitu ya, distance. Nah, boleh pakai itu. Oke ya, ini jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan. S itu harusnya distance gitu ya kalau versi English-nya. Jadi kalau T jadi time, V and velocity. Now the last question is, what have you learned today before we end the session, everyone? Please someone talk. I will ask ini aja deh. Siapa nih? Siapa yang mau coba? Ada yang mau jelaskan hari ini kalian belajar apa saja? Daista aja deh, Daista. Oke, Daista, please talk, Daista. Yes, sir. Yes, what have you learned today, Daista? Belajar tentang menghitung GLBB. GLB. Oke, what is GLB? Gerak lurus beraturan. Oke, what is GLB in English? Apa, sir? Lupa saya, sir. Motion with constant velocity ya. Motion with Yes. constant velocity. Oke, nah pertanyaan. Oke, thank you Daista. Ini Mister perlu kejelas lagi. Nih ya, kalau cari V atau cari kecepatan jarak bagi waktu. Kalau cari jarak berarti bagaimana? Berarti V kali T kan gitu ya. Atau jarak kecepatan kali waktu. Misalnya kalau mau cari S berarti bagaimana? Berarti V kali T. Nah, gitu ya. Atau kalau mau cari T. Kalau cari T apa? S dibagi V. Oke ya, jadi dibolak-balik saja. Oke, ini. Silahkan tuliskan di kolom komentar nama dan kelas. Dan Mister pakai 2 laporan jadinya. Di kolom komentar. Dan di participants ini Mister capture dulu ya. Jadi jangan ada yang keluar. Ini Mister capture dulu. Screenshot. Lalu bagi. Jangan keluar dulu, karena Mister screenshot dulu. Oke, ini sudah 1. Sebentar, jangan keluar dulu, everyone. Tadi sampai Alwi, kemudian ini ya. Sandy. Sudah, Sir. Sebentar, belum. Sandy, kemudian Nur Ramadhani. Alwi, oke. Oke, jadi ada 32 peserta. Dan sudah Mister capture. So you can leave the meeting, everyone. Thank you. We will meet again next week, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Oke, you are welcome. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya, Sir. Oke, sama-sama. Thank you, sir. Oke, Thank you, sir. yes. Assalamualaikum, Sir. Waalaikumsalam.